Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Francisca, NIMT 2018-1964, Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Jember. Di video kali ini saya ingin men-share bagaimana tutorial menyusun RPP. Kita lihat videonya. RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran adalah pegangan seorang guru dalam mengajar di dalam kelas. RPP dibuat oleh guru untuk membantunya dalam mengajar agar sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Rencana pelaksanaan pembelajaran berisi pengaturan yang berkenaan dengan perkiraan atau proyeksi tentang apa yang akan dilakukan pada saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Isi dari RPP yang pertama adalah identitas RPP, kemudian poin A, KI, poin B, KD dan IPK, C tujuan pembelajaran, D materi pembelajaran, E metode pembelajaran, F media pembelajaran, G sumber belajar, H langkah-langkah kegiatan pembelajaran, dan yang terakhir adalah penilaian. Identitas RPP. Sebelum kita membuat rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP kurikulum 2013, maka yang pertama kali yaitu adalah identitas dari RPP itu sendiri, di mana ada satuan pendidikan yaitu lembaga pendidikan yang kita ajar, lalu mata pelajaran yang kita ampuh, kelas atau semester, materi pokok, alokasi waktu. Ini dilihat dari perangkat pembelajaran, di mana salah satunya adalah alokasi waktu lewat kalender akademik atau kalender kabupaten, kalender provinsi. Lalu yang terakhir adalah tahun ajaran. Ini adalah contoh identitas RPP yang telah saya buat, di mana satuan pendidikan SMA Negeri Mojosari, mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Saya membuat kelas 12 semester ganjil, materi pokok iman kepada kodok dan kodar, alokasi waktu 3 kali 3 jam pelajaran, tahun ajaran 2020 sampai 2021. Poin A yaitu kompetensi inti atau KI. Untuk penulisan kompetensi inti atau KI, kita bisa melihat pada Permendikbud nomor 37 tahun 2018 tentang KI-KD halaman 249 sampai 337, di mana di situ ada SMP dan SMA, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, atau kita bisa melihat dalam buku guru kurikulum 2013. Ini adalah kompetensi inti atau KI yang telah saya buat. Saya mengambil dari Permendikbud nomor 37 tahun 2018 tentang KI-KD pada halaman di antara halaman 249 sampai 337, di mana saya mengambil kelas 12. Poin B yaitu kompetensi dasar atau KD dan indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Ini adalah contoh kompetensi dasar yang saya ambil dari silabus. Terutama saya mengambil silabus SMA karena saya menggunakan kelas 12. Ini saya zoom untuk kompetensi dasar 1.4, 2.4, 3.4, dan 4.4. Ada 4 kompetensi dasar dalam materi iman kepada qada dan qadar Allah. Mungkin ada yang masih belum mengerti apa arti 1.4, 2.4, 3.4, dan 4.4. 1.4 berarti KI pertama dari KD 4, 2.4 KI kedua dari KD 4, 3.4 KI 3 dari KD 4, 4.4 KI 4 dari KD 4. IPK atau indikator pencapaian kompetensi. Sebelum ke IPK, saya ingatkan dulu bahwasanya kompetensi inti ada 4, KI 1, 2, 3, dan 4. KI 1 berisi tentang sikap spiritual, KI 2 sikap sosial, KI 3 sikap pengetahuan, dan KI 4 sikap keterampilan. Lalu bagaimana langkah-langkah perumusan indikator? Yang pertama adalah tentukan kedudukan kompetensi dasar dari KI 3 dan KD dari KI 4. Lihatlah kata kerja yang digunakan dalam kompetensi dasar. Bandingkan tabel KKO. Apa itu KKO? KKO adalah kata kerja operasional. Taksonomi Bloom edisi revisi masuk ke dalam tingkatan kognitif dan tingkatan psikomotorik. Keberapakah KKO
KD tersebut, karena hal ini akan menunjukkan standar minimal yang harus dicapai dalam suatu kompetensi dasar. Setelah itu, rumuskan indikator pada masing-masing KD dari KI 3 dan KD dari KI 4. Minimal memiliki 2 indikator. Kemudian, gunakanlah kata kerja operasional KKO yang sesuai. Jika KD dari KI 3 yang dirumuskan indikatornya, maka merujuklah pada KKO ranah kognitif. Jika KD dari KI 4 yang dirumuskan indikatornya, maka merujuklah pada KKO ranah psikomotorik. Begitu juga sebaliknya kepada KI dari KI 1 dan 2. Kemudian, rumuskan indikator sekurang-kurangnya mencakup 2 aspek, yaitu tingkat kompetensi dan materi pembelajaran. Tingkat kompetensi bisa diambil dari KKO, kata kerja operasional, dan materi pembelajaran bisa kita ambil dari kompetensi dasar atau merujuk pada buku siswa atau buku yang relevan. Jadi, struktur kalimat materinya tidak harus sama persis dengan kompetensi dasar. Yang perlu diperhatikan, materi yang dirumuskan dalam indikator menunjang pencapaian kompetensi dasar. Jangan lupa untuk menuliskan nomor indikator, misal KD 3.4, maka nomor indikatornya 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, dan seterusnya. Perhatikan poin-poin dalam mekanisme pengembangan indikator. Perumusan indikator pada kurikulum 2013. Indikator untuk KD yang diturunkan dari KI 1 dan KI 2 dirumuskan dalam bentuk perilaku umum yang bermuatan nilai dan sikap yang gejalanya dapat diamati sebagai dampak pengiring dari KD pada KI 3 dan KI 4. Indikator untuk KD yang diturunkan dari KI 3 dan KI 4 dirumuskan dalam bentuk perilaku spesifik yang dapat diamati dan terukur. Nanti kita lihat pada poin I, yaitu penilaian. Poin C adalah tujuan pembelajaran. Ini adalah contoh tujuan pembelajaran yang telah saya buat di RPP saya. Hal yang harus diperhatikan dalam menyusun tujuan pembelajaran adalah berorientasi pada siswa dan dapat diukur atau diamati sebagaimana dalam merumuskan indikator. Tuliskan kembali nomor indikator pada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran mencakup semua indikator yang telah dirancang sebelumnya. Penulisan tujuan pembelajaran ini berkaitan dengan metode atau strategi atau teknik yang akan Anda gunakan dalam pembelajaran. Untuk referensinya, Anda bisa mendownload buku online atau Anda membeli buku tentang metode, strategi, atau teknik pembelajaran yang cocok dengan materi Anda. D. Materi pembelajaran. Ini adalah contoh materi pembelajaran saya. Saya menggunakan peta konsep. Jadi untuk materi pembelajaran kita bisa menggunakan peta konsep atau ringkasan singkat atau subbab dari materi pokok yang akan dibahas dalam pembelajaran. Materi pembelajaran ini merupakan hasil analisis dari indikator pencapaian kompetensi, hasil analisis buku guru dan siswa, serta buku penunjang. Saya mengambil peta konsep ini dari buku guru. E. Metode pembelajaran. Ini contoh metode pembelajaran di RPP saya yang berisi pendekatan, metode, dan teknik. Pendekatan pembelajaran diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Dilihat dari pendekatannya, pembelajaran terdapat 2 jenis pendekatan, yaitu pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada siswa, atau sering kita sebut dengan student-centered approach, dan yang kedua adalah pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada guru atau teacher-centered approach, atau ada yang mengatakan student-centered learning atau teacher-centered learning. Sedangkan pendekatan saintifik yang dicontohkan saya
adalah termasuk dalam student center approach atau student center learning. Metode pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Terdapat beberapa metode pembelajaran yang dapat digunakan untuk mengimplementasikan strategi pembelajaran. Di antaranya ada kooperatif, kontekstual, pembelajaran lainnya seperti ceramah, demonstrasi, diskusi, dan lain sebagainya. Teknik pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan seorang guru dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Misalkan, penggunaan metode kooperatif. Guru dapat memilih salah satu teknik antara lain ada STAD, CIRC, Jigsaw, dan sebagainya. Dalam hal pemilihan teknik pembelajaran, guru dapat berganti-ganti teknik meskipun dalam koridor metode yang sama. Poin F adalah media pembelajaran. Media merupakan alat bantu atau perantara yang digunakan untuk memudahkan peserta didik mencapai tujuan pembelajaran. Banyak sekali macamnya. Ini adalah media pembelajaran dalam RPP saya. Prinsipnya, kalau mau memilih media, kita harus menyesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai dari 3 aspek: kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang kedua harus berdasarkan konsep yang jelas, dimana bukan berdasarkan kesenangan dari guru itu sendiri, tetapi harus keseluruhan dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, sesuai dengan karakteristik siswa. Ini yang paling penting. Yang keempat, sesuai dengan gaya belajar dan kemampuan siswa. Dan yang terakhir adalah sesuai dengan kondisi lingkungan, fasilitas, dan waktu yang tersedia untuk pembelajaran. Poin G adalah sumber belajar. Sumber belajar adalah segala sesuatu, baik berupa pesan, orang, bahan, metode, alat, lingkungan yang dapat digunakan atau menjadi sumber informasi bagi siswa untuk belajar sehingga mempermudah siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Ini adalah contoh sumber belajar dari RPP saya. Karena judulnya Iman kepada Qadar dan Qadar Allah, jadi kita bertumpu bersumber pada Al-Quran dan Al-Hadis. Yang ketiga ada buku PAI dan Budi Pekerti kelas 12 SMA yang revisi 2017, di mana ada berupa buku pas nanti bisa tatap muka atau sekarang daring kita bisa menggunakan e-book dan video pembelajaran. Poin H adalah langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Di sini saya membagi dengan 2, yaitu ada versi tatap muka dan yang kedua adalah daring. Dalam langkah-langkah kegiatan pembelajaran ada 3 poin. Yang pertama pendahuluan, yang kedua inti, dan yang terakhir adalah penutup. Kegiatan pertama pendahuluan seminimal mungkin mencakup 4 poin. Yang pertama adalah orientasi, di mana biasanya ada salam pembuka, sapaan, dan membuka pembelajaran dengan doa. Yang kedua ada apresepsi, yaitu menghubungkan pengetahuan lama dengan pengetahuan yang baru, review. Yang ketiga motivasi, kita bisa memberikan penguatan kepada siswa tentang manfaat mempelajari materi kita hari ini atau sebagainya. Yang terakhir adalah pemberian acuan, yaitu tujuan pembelajaran yang akan dicapai dalam materi pertemuan kali ini. Ini adalah contoh langkah-langkah kegiatan pembelajaran, kegiatan pendahuluan pada pembelajaran tatap muka. Saya menggunakan pertemuan pertama. Dalam kegiatan inti, kurikulum 2013 menggunakan pendekatan saintifik yang dikenal dengan 5M. Mengamati, menanya, mengeksplorasi atau mengumpulkan data, mengasosiasi atau menganalisis, dan mengkomunikasikan. Tidak ada ketentuan tentang susunan 5M tersebut, sehingga dapat berubah susunan, misal menanya terlebih dahulu dan berkurang, misal hanya menggunakan 3M, jadi menyesuaikan dengan kebutuhan. Oh ya, untuk alokasi waktu dalam setiap kegiatan, dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti sampai penutup, itu disesuaikan dengan kebutuhan dalam pembelajaran. Untuk kegiatan penutup setidaknya mengandung 3
aspek. Yang pertama yaitu umpan balik, memberikan tanggapan terhadap kegiatan belajar atau hasil belajar yang telah dilakukan siswa. Guru memberikan apresiasi misalnya. Yang kedua adalah tindak lanjut berkaitan dengan apa yang akan dilakukan selanjutnya, baik berupa penugasan, pekerjaan rumah, remedi atau pengayaan, dan sebagainya. Yang terakhir adalah kegiatan selanjutnya berkaitan dengan materi apa yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya jika diperlukan. Karena kita masih pandemi, dan saya mencontohkan langkah-langkah kegiatan pembelajaran dalam pembelajaran daring. Mungkin agak lebih mengkerucut dan lebih kepada inti-intinya saja, karena mengingat pembelajaran jarak jauh, pembelajaran online, banyak sekali model pembelajaran pada masa pandemi. Untuk daring ini ada PBL, Project Based Learning, ada daring method, luring method, home visit method seperti homeschooling, integrated curriculum, dan yang saya pakai adalah blended learning, yaitu dua pendekatan di mix antara daring dan tatap muka lewat video conference, bisa lewat Zoom, Google Meet, dan sebagainya. Ini adalah contoh langkah-langkah kegiatan pembelajaran di RPP saya pada pembelajaran daring, lebih mengkerucut, terutama mengkerucut pada bagian kegiatan inti. Kita bisa membatasi yang penting-penting saja, sehingga pembelajaran tetap diberikan secara optimal kepada siswa. Oh ya, mungkin ada yang bingung tentang alokasi waktu. Jadi di awal tadi di identitas RPP saya tulis 3 kali 3 jam pelajaran. Ada 3 pertemuan dalam 1 jam pelajaran, dan 1 jam pelajaran kita buat 45 menit. Jadi dalam satu pertemuan kita ada 135 menit. Poin terakhir adalah penilaian. Aspek yang dinilai pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Penilaian sikap dilakukan melalui observasi, penilaian diri, penilaian antar teman, dan jurnal catatan guru. Kita bisa mengambil penilaian ini dari buku guru atau referensi-referensi lain yang relevan. Saya mengambil dari guru dan dimix dengan referensi yang lain. Penilaian aspek pengetahuan dilakukan melalui tes tertulis, tes lisan, observasi terhadap diskusi, tanya jawab, dan percakapan, serta penugasan. Saya mengambil dari buku guru. Di sana banyak sekali instrumen penilaian yang bisa kita jadikan referensi untuk kita membuat penilaian di RPP. Penilaian aspek keterampilan dilakukan melalui unjuk kerja atau praktik, project, produk, dan portofolio. Saya di sini menggunakan rubrik. Jadi nanti ada penilaian pribadi siswa, rubrik penilaian diskusi, ada nama, aspek yang dinilai, skor maksimal, nilai ketuntasan, apa siswa itu tuntas atau belum tuntas, tindak lanjut berupa remedi atau pengayaan, lalu aspek dan rubrik penilaian dalam diskusi. Jadi seberapa aktif siswa itu dalam diskusi kelompok. Bagaimana? Mudah kan? Jangan mempersulit sesuatu yang mudah. Tidak semua yang kita tahu kita akan selesai dan bisa. Semuanya kita bisa kalau kita mau mengerjakan. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.